Alhamdulillah Bapak Ibu, ada beberapa bansos dari susulan tahap 2 kemarin yang cair di hari ini ya, khususnya dari beberapa bank BNI untuk KKS baru, susulan tahap kedua, dan kalaupun juga kita melihat tanggal 10 Juli 2026 tinggal beberapa hari lagi, bagi yang penasaran apakah saldo mulai ditransferkan nanti. Nah, yang terpenting bagi Bapak Ibu KPM adalah mengetahui apakah masih dianggap layak menerima di tahap 3. Simak informasi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPM dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel Era Baru Bansos. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Saat ini kita sudah resmi memasuki bulan Juli yang artinya kita berada di koridor triwulan ketiga tahun 2026. Nah, memasuki periode baru ini banyak sekali di antara para keluarga penerima KPM yang sudah menantikan kabar gembira mengenai pencairan bansos PKH tahap 3 dan juga BPNT hingga bantuan pangan beras. Namun, beberapa hari terakhir ini media sosial diramaikan oleh berbagai informasi yang menyebutkan bahwa tanggal 10 Juli adalah momen paling penting dan juga krusial. Nah, banyak yang mengira dan mengklaim bahwa mengabarkan 10 Juli nanti saldo bantuan akan langsung ditransfer, itu langsung digesek ke ATM terdekat. Nah, pertanyaannya apakah memang benar tanggal 10 Juli nanti kita sudah bisa langsung mengecek saldo PKH, BPNT, KIP, PIP, dan bantuan lainnya, dan apakah dana tersebut langsung benar-benar ke rekening KKS teman-teman agar tidak terjebak dalam disinformasi yang simpang siur. Mari kita bedah bersama-sama. Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru terupdate seputar penyaluran bantuan sosial. Baiklah Bapak Ibu, untuk memahami mengapa tanggal 10 Juli disebut tanggal penting, tentu disinilah kita harus memahami bahwa sistem yang menjadi otak dari seluruh penyaluran bantuan sosial di Indonesia, sistem itu bernama DTSN ya. Perlu dipahami bahwa DTSN ataupun juga data tunggal sosial ekonomi nasional ini, seluruh intervensi bantuan sosial yang teman-teman terima saat ini, mulai dari PKH, BPNT, bantuan pangan beras, KIP sekolah, KIP kuliah, hingga PBI, JKN, semuanya wajib mengacu pada satu berbasis data tunggal ini. Nah, data ini tidak bersifat statis ataupun juga diam, melainkan terus diperbarui dan diupdate pemutahirannya dan terverifikasi secara berkala. Nah, agar bantuan ini disalurkan tepat sasaran dan juga objektif, maka terus diperbaharui. Nah, pada tanggal 10 Juli ini adalah menjadi momen yang sangat krusial. Jawabannya bukan karena saldo uangnya masuk ya, teman-teman. Tanggal 10 Juli menjadi penting karena merupakan batas waktu akhir atau deadline dan momen serah terima buku hasil pemutahiran. Jadi kita mengacu pada pola proses penyaluran tahap-tahap sebelumnya, di mana data TSN ini yang sudah diverifikasi, divalidasi, dan juga diperbaharui oleh Badan Pusat Statistik di tingkat lapangan dan juga diserahkan kepada resmi kepada pihak Kementerian Sosial. Nah, tepat di sekitar tanggal tersebut, 10 Juli adalah pintu gerbang dimulainya administrasi data dan pemenuhan hak-hak KPM di triwulan ketiga ini. Jika teman-teman tidak lolos ataupun juga tidak masuk dalam pembaruan data DTSN per tanggal tersebut, maka peluang untuk mendapatkan bantuan tahap 3 ini bisa tertutup. Lantas bagaimana? Apa saja yang nasibnya ditentukan pembaruan oleh DTSN triwulan ketiga ini? Kita rinci. Yang pertama, PKH ya, Program Keluarga Harapan. Yang kedua adalah BPNT. Yang ketiga adalah bantuan sembako yang dana tunai yang transfer langsung ke KKS untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, di mana untuk yang ketiga ini adalah bantuan pangan beras. Yang keempat adalah KIP, dan selanjutnya adalah PIP, Program Indonesia Pintar. Nah, bantuan dana pendidikan untuk anak usia sekolah agar tidak putus sekolah. Dan yang kelima ada KIP kuliah. Dan keenam adalah PBI JKN, adalah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Layanan BPJS Kesehatan gratis ini dibayarkan penuh oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu semuanya harus tahu,
semua bantuan-bantuan yang tadi sebutkan ya, itu mutlak mengacu pada peringkat kesejahteraan atau lebih dikenal dengan nama DTSN ya, desil kesejahteraan dalam data DTSN ini. Nah, desil ini membagi tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi beberapa tingkatan Bapak Ibu ya. Desil 1 adalah kelompok masyarakat yang sangat miskin, desil 2 kelompok miskin, desil 3 kelompok hampir miskin dan seterusnya. Setiap jenis bansos menetapkan standar desil yang berbeda-beda. Misalnya, untuk bansos PKH dan BPNT ini memprioritaskan KPM yang berada pada desil 1 hingga desil 4. Sementara bantuan pendidikan seperti KIP, PBIJKN ini bisa mencakup hingga desil 4, bisa lebih tinggi menyesuaikan dengan kuota nasional yang tersedia. Jadi, status kepesertaan teman-teman dalam desil DTSN per tanggal 10 Juli inilah yang menjadi penentu apakah teman-teman layak menerima bansos, bantuan sosial untuk triwulan ketiga atau tidak. Nah, kembali ke pertanyaan awal. Kalau begitu, tanggal 10 Juli saldo sudah masuk ke KS belum, Min? Nah, jawabannya adalah belum tentu dan tidak secara langsung. Anggapan bahwa tanggal 10 Juli uang langsung ditransfer ke masuk rekening KPM adalah anggapan yang kurang tepat Bapak Ibu ya. Karena tanggal 10 Juli itu barulah titik awal di mana data mentah yang valid diserahkan ke Kemensos. Setelah data diterima, masih ada rantai-rantai birokrasi dan proses administrasi yang cukup panjang. Dan mari kita bedah prosesnya ya. Yang pertama proses verifikasi data cek rekening. Nah, data penerima DTSN ini disandingkan dengan data perbankan Himbara ya, seperti BRI, BNI, Mandiri dan juga BSI. Nah, proses ini memastikan ya tidak ada rekening yang fasib. Salah satu nama misalkan menyebabkan yang gagal salur. Nah, dia harus sesuai dengan datanya. Yang kedua, penghitungan komponen dan kategori yang diterima seperti ya khususnya dari Kemensos baru menghitung ulang nominal yang berhak diterima oleh KPM berdasarkan kondisi real di lapangan. Apakah anak sekolahnya sudah lulus ataupun ada bayi yang sudah ada yang lahir. Nah, kemudian yang ketiga, penerbitan SPM ataupun surat perintah membayar. Setelah data clear, Kemensos akan menerbitkan SPM sebagai tanda persetujuan penggunaan anggaran negara. Yang keempat adalah SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana. Surat ini ditunjukkan ke pihak KPPN yang untuk mencairkan anggaran ke bank penyalur. Selanjutnya, setelah itu ada status SI ataupun juga standing instruction. Nah, ini adalah instruksi final dari Kemensos kepada pihak perbankan untuk segera memindahkan dana dari rekening kas ke rekening KKS masing-masing secara massal. Nah, proses berantai-rantai inilah ataupun juga tahapan inilah yang memakan waktu harian hingga mingguan. Jadi memang ketika tanggal 10 Juli tiba, sistem perbankan masih dalam tahap sinkronisasi data ya. Belum ada tahap pengisian saldo ataupun juga top up. Lalu kapan estimasi terbaik kita bisa mulai melakukan pengecekan saldo itu secara berkala. Nah, jika kita merefleksikan alur pada pola pencairan pada tahap yang kedua yang lalu, estimasi kuat untuk dimulainya proses transfer saldo PKH dan juga BPNT tahap ketiga ini bisa diprediksi akan bergerak pada minggu keempat bulan Juli dan akan memasuki awal bulan Agustus 2026. Namun kita tentu saja berharap ya agar proses ini dipercepat, sistem rantai birokrasi dimajukan ya agar Bapak Ibu KPM bisa menerima bansos lebih awal. Tentu saja jadwal ini bersifat estimasi. Realisasinya di lapangan bisa saja berjalan lebih cepat ya jika integrasi data di DTSN berjalan secara mulus. Namun bisa juga sedikit lebih lambat tergantung pada kesiapan infrastruktur digital, proses verifikasi serta kesiapan sistem perbankan di wilayah masing-masing. Perlu diingat bahwa proses pencairan bansos itu melakukan sistem termin ataupun juga bergelombang. Jadi tidak dicairkan secara serentak dalam satu hari yang sama di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya berpesan kepada sobat KPN jangan terburu-buru pergi ke ATM pada tanggal 10 Juli. Ini hanya mengecek saldo saja ya, karena kemungkinan besar saldonya masih kosong dan hal itu membuang waktu ya. Nah, itu lebih baik dimanfaatkan momentum tanggal 10 Juli untuk memastikan status data kependudukan Bapak Ibu di desa ataupun juga di kelurahan apakah sudah padu padan dengan di Sukcapil ya, seperti itu. Dan juga dari beberapa informasi yang kami dapatkan Bapak Ibu ya, pada tanggal ini ya, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 ini ada beberapa kartu KKS baru yang cair kemarin, ini yang terbit kemarin sudah cair ya.
di Bank BNI khususnya. Nah, perlu kami informasikan ya Bapak Ibu, bagi KKS baru tahap 2 yang belum cair untuk Bank BNI, silakan untuk mengecek rekening secara berkala karena tahap 2 susulan untuk Bank BNI setelah kemarin Bank Mandiri ya, sekarang Bank BNI telah cair dan banyak sekali teman-teman yang sudah mengupload di media sosialnya ya. Alhamdulillah. Nah, jadi intinya Bapak Ibu manfaatkan momentum sekitar tanggal 10 Juli 2026 tersebut untuk memastikan status data kependudukan padu padan dengan Disdukcapil. Oke. Seperti itulah informasi resmi dari beberapa pendamping sosial maupun juga dari Kemensos terkait dengan hasil pantauan dan juga pengumuman resmi dari Kementerian Sosial. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Bapak Ibu silakan juga untuk menyimak ya informasi yang kami berikan setelah ini ya, ada beberapa video yang sangat penting dan untuk itu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.